lagi dengan kita di podcast Wacana Wanita Cewek Mempesona. Wow. Dengan di sini gua Keila, Gue Lulu, gue Alia, Gue Nadita. di sini kita akan membahas topik tentang pertemanan yang tidak sehat. Nah, pada kesempatan kali ini nih kalian pasti pada ngerasakan zaman sekarang tuh banyak banget pertemanan yang gak sehat. Iya benar banget, Ya kan? Iya, jadi contoh pertemanan tidak sehat itu seringkali didasari sama kayak ego kita masing-masing gitu. Kalian ada pengalaman dapat temen yang kayak toxic gitu nggak? Yang Banyak gak sih Iya, untuk banyak. di zaman sekarang ya kan? Iya. Tapi menurut kalian tuh apa sih penyebab dari toxic friendship itu? Coba dari Alia. Itu biasanya dia karena kayak iri sama kita, terus atau enggak kita punya temen itu terus dia jadi nggak suka gitu loh sama kita, karena kita punya teman banyak. Nah iya itu benar banget, apalagi di zaman SMA kan di kelas 10, 11, 12 itu banyak banget yang teman kayak gitu. Jadi kayak mereka bersaing gitu Iya. ya, tapi ini saingnya nggak sehat gitu, Iya. akhirnya jadi toxic Perpisahan. gitu. Yang awalnya temen dia ngejadiin kita sayang. Jadi iya benar banget. Berarti gara-gara mereka tuh sering kayak ngerasa nggak kecapai gitu, kayak jadi berbeda lah gitu ya. Iya. Menurut kalian apa aja sih dampaknya? Menurut gue sih dampaknya kayak bikin dipandang orang lain gak enak karena dia menghasut kita ke orang lain, sehingga jadi orang lain tuh kayak bikin kita nama kita tuh jadi jelek gitu loh. Iya kalau menurut gue sih kayak gitu, tapi kamu dulu kadang kayak kita yang udah yang tadinya teman dekat itu kadang bisa jadi hancur cuma gara-gara ego masing-masing gitu nggak sih? Iya bener banget, tadi nggak bisa temenan lagi. Iya, padahal tadi kita deket banget. Iya. Itu Tapi menurut gua dampak toxic friendship yang paling parah itu dampaknya tuh bisa ngeganggu mental kita gitu. Dari cerita yang tadi, kalian tuh pernah nggak sih ngalamin di diri kalian sendiri gitu kayak toxic friendship, pertemanan yang gak sehat yang kayak pernah kalian alami gitu? pasti Terus pernah pernah, dong. pernah. Iya, Iya, nggak semua. mungkin enggak di zaman sekarang. Ya udah, siapa yang mau menceritakan hal itu duluan? Alia. Nanti kita bergantian ya secara semua. Hanya Alia. Jadi tuh dulu gue punya temen, ya. itu gue deket banget sama dia. Nah habis itu dia tuh punya teman baru lah. Nah habis itu tuh dia kayak ngejelekin gue ke temennya gitu, tapi kayak ngejelekinnya tuh kayak gue dipandang jelek banget gitu lah, padahal nggak kayak gitu kan. Terus kayak udah, terus kan gue tahu, terus jadi udah jadinya Nggak main lagi Iya. sekarang. kayak jadi biasa aja. Terus dia juga Padahal dulu teman dekat ya. iya temen deket, terus dia tuh kayak mau menang sendiri gitulah, jadi mau selalu diturutin. Kalau nggak diturutin tuh dia kayak bete gitu kan, padahal kitanya juga gimana gitu ya, jadi bete juga kan. Bagus lah menjawab. Iya. Coba dulu sekarang. Kalau dulu waktu ada ya teman sekolahnya, dia tuh kayak dia pintar sebenarnya kalau mau belajar, tapi dia tuh selalu nganggap kita nih yang udah jadi teman dekat malah jadi kayak saingannya gitu loh. Kan kita bisa jadi saingan secara sehat gitu ya, kayak belajar bareng, saling tanya jawab. Tapi dia tuh nggak suka kayak gitu, dia tuh pengennya dia tuh yang paling pintar di antara ya circle kita gitu. Dan menurut gue tuh toxic banget sih, kayak lo nganggap kita saingan yang gimana sih? Jadi jatuhnya persaingan tidak sehat gitu ya. Ya dia jadi maunya menang gitu ya, paling tinggi gitu lah. Tuh. Padahal kan pertemanan tuh kayak secara bersaing, kita bisa bersaing yang kayak sehat sama nggak sehat, tapi ini tuh dia lebih milih buat nggak sehat. Padahal persaingan yang sehat itu kita kan bisa belajar bareng, bisa berjuang bareng kan, jadi nanti kalau misalkan kita dapat hasil yang puas, jadi kayak enak kan kita punya hasil yang bareng-bareng gitu. Nah dia kan, tuh kayak perjuangan gitu, dia bareng. tuh kalau nilai kita bagus pasti dia kayak sirik gitu. Dia nggak mau nilai lo lebih tinggi gitu Iya daripada dia. gitu. Padahal dia kalau belajar bisa, tapi dia nggak mau belajar gitu. Ya udah jangan emosi. Ya sabar. Lanjut Lanjut, Kelan. Jadi pengalaman gue waktu itu, gue punya teman gue ini di posisinya tuh lagi deket banget sama guru, dan guru tersebut jurusan yang bener-bener gue mau. Nah teman gue ini ngerasa kesaing banget di situ, nilai gue lagi tinggi-tingginya. Sama ya kita. Iya, tapi teman gue ini ngerasa dia dekat sama gurunya, dan dia setiap ujian tuh dia selalu dikasih kunci jawaban materi dari ulangan tersebut. Jadi
Jadi dia tuh dapat nilai yang bagus, ngalahin nilai gue, dan dia ngejelekin gue ke guru tersebut. Jadi guru tersebut tuh kayak ngerasa anaknya itu kurang ngajar banget sih sama gue, kayak gitu. Jadinya tuh waktu itu kita mempermasalahin sampai ke orang tua, sampai bawa polisi gitu waktu itu. Tapi itu udah lama sih, itu menurut gue toksik banget, kayak cuma karena nilai aja dia sampai segitunya gitu loh. Wah, ini jahat banget sih. Iya, Ya, ini Hasut gue menghasut kayak ya. parah. Hasut menghasut gitu kan. Iya, jatuhnya kayak gitu. Dan Iya. seharusnya yang menjadi pihak guru ini harusnya ada di tengah ya. Iya, harusnya ngedengerin dari dua sisi ya. Toxic friendship tuh nggak cuma di Indonesia kan, di luar iya negeri. sih, bener banget. Kemarin gue baca sih di today.com banyak banget tuh yang toxic. Di situ dikasih tahu gitu ya, Iya. kayak emang search banyak yang orang yang search tuh nggak cuma di Indonesia gitu. Iya. Toxic friendship tuh udah kayak di seluruh dunia mungkin ya. Itu tuh udah menjalar semua. Pasti Iya, benar. Bahkan di luar dunia ada yang lebih parah daripada Iya, daripada kita pasti itu Bahkan- banyak banget. toksiknya sampai ada yang orang sakit hati terus dibunuh Iya, gitu iya, ya. benar. Itu kayak Balas jadinya dendam, balas dendam gitu kriminal loh. ya Iya. jadinya. Itu bahaya banget. sih. Itu jahat sih. Sebisa mungkin kita harus Mengontrol. bisa mengontrol. Iya, kita harus hati-hati berarti mencari teman. Kita jangan langsung oversharing ke teman baru. Iya, itu benar banget. Kita harus Apalagi- lebih kayak Iya. pilih-pilih gitu Iya. kan. Karena kita nggak tahu isi hati orang gimana. Toxic friendship versi gua itu jadi kayak pertama kita main terus sampai yang kayak deket banget gitu. Terus gue kayak udah ngejaga banget buat nggak ngomongin dia gitu. Kayak udah oke deh, gue udah tahu gimana sifat dia gitu kan. Tapi gue nggak berani ngomongin ke orang-orang, itu gue selalu gue tahan karena gue pikir kayak oh ya udah mungkin tuh ada di gue juga gitu kan. Kayak gue takutnya itu ada kesalahan di guenya juga, makanya gue ini. Tapi kayak lama kelamaan tuh dia makin seenaknya Melunjak, gitu. iya, Heeh. melunjak. Makin Saking seenaknya. mengertinya. Kayak lama-lama orang juga capek ya. Iya. Jadi kita semua harus mempunyai sedikit ruang untuk kekecewaan orang lain. Iya, Karena semua iya. orang semua orang punya ruang untuk mengecewakan. Iya, benar. Bener banget. Semoga aja pertemanan yang Kita- yang sekarang ini nggak ada. Iya, nggak ada yang Iya, toxic. iya, 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 benar banget. Yang dapat diambil dari podcast kali ini, Kita harus jangan- hati-hati nah, sama betul, jangan lingkungan yang oversharing. sekarang karena emang kita nggak tahu niat orang apa. Betul. benar banget. Kita harus pilih-pilih temen, jangan oversharing gitu. Benar. Baik Jangan sama terlalu orang terbuka, boleh, iya. tapi jangan yang terlalu berlebih. Baik boleh baik, tapi jangan yang kayak terlalu semua yang, berlebihan. kayak yang kita alamin kita ceritain kita ini gitu. Jangan, karena itu bisa jadi nanti orang itu bakal menceritakan hal yang udah kita ceritain ke dia gitu. Yang seharusnya nggak harus diceritain. Udah gak Udah. sih cukup podcastnya hari Iya. ini? Iya. Tuh banget. Sekian ya teman-teman podcast kita kali ini. Terima kasih semuanya. Iya. See you. Bye.